Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Angel ya. Ini kebetulan juga didampingin oleh Mas Gilang, calonnya gitu ya. Bener ya ini calonnya? Iya benar. Bener kok. Bener ya? Bener kok. Harus bener, kalau nggak bener kemarin berarti nggak bener gitu ya. Alhamdulillah, Angel kemarin sudah bersadar di Studio Gramola Jakarta. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Angel aslinya kan dari keluarga Manado ya? Manado, cuman lahirnya tadi bilang bukan di Manado, di mana? Di Banjarmasin. Banjarmasin. Kok bisa gitu? Orang tuanya lagi ngerantau? Orang tua lagi ngerantau. Ketemu di Banjarmasin. Oh, siapa yang merantau, siapa? Papanya? Papa. Kalau mama asli Banjarmasin? Manado. Oh, Manado juga? Di rumah keluarga. Oh gitu, jadi sama-sama Manado, cuman ketemunya malah di Banjarmasin. Jadilah Angel gitu. Angel berapa saudara? 2. Paling nomor berapa? Bungsu. Oh, nomor paling kecil? Iya. Oke. Nah ini kan kemarin ceritanya sudah bercerita bahwa Angel ini masuk Islam kan karena memang ini gara-gara Mas Gilang nih gitu katanya nih. Enggak kok. Oh enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kemudahan dalam keberkahan. Ayo dukung, di subscribe, like, comment channelnya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi atau dialog dan talk show tentang kristologi yang nanti disampaikan oleh Tudondi Tan yang begitu mencerahkan kita agar diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin terselamatkan dari serigala buas yang menyambar domba yang melakukan pemurtadan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Tapi pengen dengar cerita awalnya, gimana kok bisa akhirnya kok mendengar Islam sampai akhirnya mau memeluk Islam tuh, boleh nggak cerita dikit gimana? Ya kemarin kan sering nonton Kodondi. Nonton saya? Yang Ya terus kepikiran juga. Pikiran, oh. Pikiran Yesus itu matinya di kafani. Oh, oke. Puasa juga. Ya, sunat juga. Sunat. Nggak makan babi. Nah itu. Angel makan babi nggak? Sebelumnya? Sebelumnya makan. Doyan ya berarti ya? Enak ya? Jujur ya, jujur ya? Jujur. Sebelumnya gereja apa Angel? GPDI. Oh iya, GPDI ya, GPDI. Nah, orang tua aktif di gereja berarti? Orang tua kakak sih lebih gitu. Oh kakak. Orang tuanya jemaat biasa? Jemaat biasa. Angel jemaat biasa? Iya. Bayar perpuluhan nggak? Perpuluhan. Perpuluhan. Ya, gereja GPDI-nya di Manado atau di Manado? Di Manado. Nah, terus ceritanya gimana tuh kok bisa atau nonton video saya itu gimana? Sering didengerin. Mas Gilang kenal sama Angel kapan? Waktu saya ke Manado, lagi ada agenda di Manado, terus ketemu Angel di sana. Angel. Bukan di gereja ketemunya kan? Oh bukan di gereja. Pas lagi agenda di sana ketemu Angel, kenalan, terus Gilang ajak, pas sudah balik ke Jakarta, lalu saya ajak ke Angel untuk ke Jakarta, untuk kalau memang mau serius, ayo kita jalanin gitu. Akhirnya mau ke Jakarta. Padahal Mas Gilang ini juga orang tuanya juga Manado juga. Manado Jawa, tapi Manado, Mami Jawa. Manado Jawa. Ya. Tapi Gilangnya lahir dan besar di Jakarta. Oh di Jakarta. Orang tua juga di Jakarta. Orang tua di Jakarta. Berarti orang tua memang hijrah dari Manado gitu. Merantau juga papanya. Oh iya, merantau ke Jakarta kalau papi. Kalau mami juga sama sih, merantau juga ke Jakarta sama. Kalau papi mualaf. Oh papinya mualaf? Papi mualaf juga. Oke. Papi itu 5 bersaudara, yang 4 mualaf semua. Oh gitu? Masuk Islam semua. Termasuk papinya Gilang? Iya. Oh. Yang satu masih Kristen. Masih Kristen. Tapi sudah almarhumah, perempuan paling kecil. Oh, sudah meninggal. Kalau Kristen meninggal, kita jangan sebut almarhumah. Oh salah. Kita sebutnya mendiang aja. Mendiang, oh ya. Sudah meninggal. Yang masih Kristen itu sudah meninggal. Oke. Nah yang 4 masih ada? Masih ada. Mualaf semua itu? Mualaf semua sudah Islam. Berbarengan atau? Oh, enggak, berbeda-beda. Beda-beda. Semuanya di Jakarta atau Manado? Di Jakarta semua. Oh di Jakarta semua. Oke. Nah terus waktu udah ketemu Angel diajak masuk Islam sama Gilang atau gimana? Oh enggak. Jadi Gilang tanya dulu nih, kan di usia Gilang, ini Gilang beda usia kan 16 tahun kok. Widih, pintar juga ya Gilang ya? Gilang bilang sama Angel, di saat ini aku bukan cari pacar lagi, cari istri. Kalau memang mau serius,
dalam rumah tangga kita harus satu prinsip, Ya. nggak bisa dua prinsip. Jadi kalau memang kamu mau niat dan serius sama aku nggak maksain kamu buat pindah ke Muslim. Ya, Kamu Islam. dalami aja dulu apa keyakinan yang kamu anut atau kamu peluk nih pada saat itu. Ya, ya. Kristen kamu dalami deh, kamu dalami. Lalu kamu ambil keputusan kalau memang kamu sudah yakin untuk masuk Islam karena niat dari diri sendiri. Ayo kita jalan serius, jangan karena aku. Ya, ya, ya. Bener nggak Jel gitu? Benar. Hah? Nggak dipaksa? Enggak. Nggak dipaksa sama sekali. Pernah ngimpi nggak atau pernah nyangka nggak pakai hijab kayak gini sekarang? Enggak. Nggak pernah? Iya. Nggak pernah nyangka? Iya. Terus gimana rasanya sekarang udah pakai hijab? Hah? Perasaannya gimana udah pakai hijab? Gitu. Kaget aja sih, nggak nyangka. Kaget. Iya. Tapi pernah tahu nggak bahwa di Bible-nya Angel yang dulu nih, saya nggak tahu Angel pernah baca apa enggak? Perempuan juga harus pakai kerudung. Nggak pernah baca tapi pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Oke. Pernah lihat nggak lukisan, foto, atau gambar Maria, Ibu Yesus, Iya. nggak pakai kerudung? Pernah lihat nggak? Pakai sih, Pakai? menutup kepala gitu. Ibunya Yesus pakai kerudung. Kenapa orang Kristen pada nggak pakai kerudung ya? Iya. Iya. Itu mungkin salah satunya, ya benar. Yang bikin Angel berpikir atau gimana? Selain itu, Pak, mungkin ada lagi? Karena kan yang sekarang umat Islam lakukan, malah kebanyakan ada di cerita di dalam Bible gitu. Pakai kerudung, yang sholat, sujud, yang makan babi, yang sunat, yang dikafani. Sekarang yang menjalankan kan malah orang Islam. Iya. Selama jadi Kristen pernah kepikiran gitu nggak? Nggak pernah. Nggak Nggak pernah. Dulu waktu di gereja dengarnya cuma khotbah-khotbah pendeta, Iya. nggak pernah ngomong gitu ya. Nggak. Terus setelah diajak sama Mas Gilang masuk Islam, gimana Angel waktu itu? Nggak ngajak sih dia. Nggak ngajak Oh, maksudnya ngajak untuk mempelajari ulang gitu kan? Jadi kan awalnya Sebentar. Ini. Terus. Jadi kan awalnya Mas Gilang liatin videonya ke Dondi. Oh gitu. Terus. Ya aku nggak pengen denger aja, ya acuh. Tapi lama-lama denger, oh iya juga ya, kok gini ya, kok gini ya. Terus. Gitu. Pengen mendalamin aja. Lebih Sebelumnya pernah ngedalamin Bible nggak? Nggak Nggak. gitu. Kakaknya yang dalamin ya? Iya kakak. Nah, ketika Angel sudah bersyahadat, itu kakaknya langsung tahu atau gimana? Langsung tahu. Langsung tahu. Langsung tahu. Dari video. Dari YouTube? video. Dari YouTube. dari video. Iya. Oh, malah dari Gilang. Dari postingan. Oh, postingannya Gilang. Terus setelah tahu kakaknya, Dia kakak doang. perempuan, kakak laki? Laki. Laki-laki, pendeta, Nggak cuma aktif. aktif di gereja. Terus langsung ngubungin Angel dong. Iya langsung. Gimana? Yang Kata ditanya dia- apa? Yang ditanya? Kata dia, kamu buang Yesus gitu. Buang Yesus. Iya, gitu. Buang Yesus kemana? Terus? Tapi belum direspon. Aku Oh, Angel nggak respon. belum. Maksudnya buang Yesus, maksudnya karena keluar dari Kristen dianggapnya buang Yesus. Gitu kan? Angel tahu nggak di Islam itu sebenarnya kita juga beriman kepada Yesus? Tahu? Ya, terus, Nggak tahu? Nggak tahu? Di Quran, Yesus atau Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu disebut 25 kali. Ya, Nabi Muhammad SAW cuma 4 kali, 5 kali lah sama Ahmad. Berarti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu disebut 5 kali lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di Islam, imannya orang Islam itu tidak sempurna kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Udah tahu gitu? baru tahu. Baru tahu? Baru tahu. Di Quran ada sebuah surat itu kitab lah ya. Kan kalau di kitabnya Kristen kan ada Matius, Markus, Lukas gitu kan. Iya. Di Quran ada surat itu namanya Maryam. Nama daripada ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Di Bible ada nggak? Kitab Maria gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi di Quran malah kita memuliakan Maryam, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Islam juga harus beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Selama ini Angel taunya Yesus Kristus sama Isa al-Masih sama atau beda? Sama, Sama. orangnya sama, Iya orang. cuma ceritanya beda gitu ya. Kalau yang Angel tahu di Islam Nabi Isa alaihissalam gimana? Disalib nggak? Enggak. Nggak disalib, Nggak nggak dibunuh, nggak disalib kan? Beda sama di Bible. Cuma ceritanya aja beda tapi orangnya sama, tahu kan? Udah tahu. Jadi sampai sekarang belum respon ke kakaknya, Belum. ke orang tuanya? Orang tua Orang tuanya udah. Terus orang tuanya gimana?
Orang tua aman-aman, aman-aman aja, Aman? aman, Nggak apa-apa? nggak apa-apa, Oh gitu, jadi Iya. orang tuanya nggak masalah Angel masuk Islam? nggak masalah sama sekali, Papa mama nggak masalah? nggak masalah. Oh berarti aman dong buat dia dong? Ya, begitu. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah. Udah pernah ketemu sama mamanya Angel? Belum, kalau secara langsung belum, baru video call aja. Oh, video Karena call. kan jaraknya jauh Oh di gitu. Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Rencana kapan? Baru rencana mau ke sana tuh insya Allah nanti tanggal 21. 21 ini? Iya, 21 ini. Februari ini? Iya. Main Angel dong? Sama itu dong. Kirain nggak ditemenin kan? Ya mudah-mudahan dilancarin lah ya. Amin. Tapi kalau dengar Angel bilang orang tuanya aman ya berarti harusnya nggak ada masalah ya. Insya Allah. Berarti bisa cepet-cepet dong. Iya, makanya kan Setelah itu ya. masuk kita proses. Nah setelah Angel bersahadat kemarin, gimana, ada apa mungkin cercaan, makian atau apa gitu ada dari teman-teman atau dari mana gitu? Eh, banyak sih, Banyak? banyak. Di mana? Lewat apa? Lewat chat. Oh, chat. Ada juga tempat telepon ya kemarin. Siapa? Teman-teman dari Teman-teman. penonton atau dari Emang teman kerja. teman kerja? Ya yang di Manado. Oh yang di Manado? Banyak juga yang Boleh dong ceritain dong apa aja dong yang diterima dari mereka apa aja coba? semua kata-kata sih sama aja ya. Oh sama. Ya kamu ini buang Yesus lah. Ninggalin Yesus. Iya, gitu. Sama aja sih. Gitu. Terus nggak respon? Sempat direspon ya, bilang aku memang niat dari diri sendiri loh. Oh, Mau aku yang mau. ya, ya. Oh Mas Gilang juga ini ya apa posting ya? Posting juga. Ya. Nah itu ada pro dan kontra juga tuh. Oh, ada yang mau yang pro ya semoga istiqomah, Ya. kan banyak Ya. sekali. Dan yang kontra pun juga banyak loh. Banyak juga. Sampai ya netizen yang kok banyak banget ini ngeselin. Akhirnya yang paling ngeselin saya respon satu aja. Oh, oke. Saya respon satu, Hmm. apa ya dicap ya? Itu tapi IG-nya Mas Gilang. IG-nya Angel kok. Oh iya, IG-nya Iya. Angel malah. Iya. IG-nya Angel. Oh IG-nya Angel tapi yang posting Mas Gilang gitu. Oh enggak, bukan. Beda. Jadi mereka kayaknya nonton di YouTube ya. YouTube. Oh, Gitu. oke. Terus Nonton di YouTube. DM langsung ke Oh DM langsung. iya Langsung DM ke Angel. Hmm. di sini. Ditanggepin nggak? Direspon? Direspon. Oh yang respon Mas Gilang. Cuma satu aja yang saya respon kok. Hmm. Nah dia bilang hanya karena cinta ke manusia kamu ya nanti cinta Tuhan Yesus. Hmm. Terus saya balas kok, Yesus bukan Tuhan, dia nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kan klaim Islam. Sejak kapan umat Yahudi dan Kristen mengakui Allah Subhanahu wa taala? Oh gitu. Dan bukannya Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Apakah orang Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Mikir deh, jangan dibutakan cinta. Itulah pentingnya wanita berkarir. Terus saya balas, baca dan dalami Bible atau Alkitab Anda. Tonton video kode Ditlan. Sampai di background mereka sendiri kan juga pakai kata Allah tulisannya. iya, Iya kan? mereka kan nggak membaca itu kan kok. Iya. Nah, makanya saya sampaikan tonton video kode Ditlan sampai selesai. Beliau menyampaikan semuanya berdasarkan dalil atau ayat-ayat yang ada di Bible atau Alkitab Anda. Terus saya masuk Islam bukan karena pasangan saya, tapi niat dari diri sendiri untuk keselamatan diri saya pribadi. Nah, sebentar, sebelum diterusin nih. Siap loh. Saya ada buku ini nih. Tadi kan dia bilang apa? Bapak bukan Allah Subhanahu wa taala ya? Ya kan? Iya. Ini ada buku nih. Ini disebut dengan Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon yang hidup abad ke-9 sampai 10 Masehi. Oh. Ya, Rabbi Saadia Gaon. Dia menerjemahkan Torah 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ke dalam bahasa Arab. Harus lihat Bible yang bahasa Indonesia dulu ya. Bentar. Kita mau bandingkan nih. Mana ya? Nah ini. Nggak apa-apa, masih baca gini nggak apa-apa. Ya. Di Keluaran, ini buat edukasi juga ya. Nanti siapa tahu nanti kan Gilang mau balas apa gitu kan. Iya. 3:15. Keluaran pasal 3 ayat 15. Siapa mau baca nih? Ayat 15 nih. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di sini ada kata Tuhan pakai huruf besar semua kan? Nih, Tuhan huruf besar semua kan? Kata Tuhan huruf besar semua ini diterjemahkan dari kata Yod He Vav He, yang orang Kristen ciptakan menjadi Yahweh. Pernah dengar kan? Iya, benar. Nah, yang huruf besar semua inilah ini yang disebut sebagai nama pribadi Tuhan bangsa Israel. Ya, ini yang dari bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam buku ini kan Exodus nih. Exodus ya, pasal 3 ayat 15 nih, 15 ya. Sama kan? Ini kan 15 kan? Perhatikan, di sini ada kata apa nih? Hilang yang bisa baca nih. Allah. Kata Allah ini untuk menerjemahkan kata Tuhan yang huruf besar semua di sini. Berarti orang Yahudi ketika menerjemahkan bahasa Ibrani mereka ke bahasa Arab, kata Yod He Vav He itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Nih. Bukti. Nah, ini nggak cuma satu, nanti ada lagi yang lain. Ini lagi saya pelajarin gitu. Berarti kalau yang tadi bilang apa namanya? Bukan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak tahu ini. Orang Ibrani menganggap Yod He Vav He itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tuh. Terus apa lagi? Ini dibacain semua nggak apa-apa? Ini lumayan loh nih. Hampir $200 ini. Oh iya. Hampir $200, belum ongkir, belum pajak. Mahal banget kok. Bukan lumayan lagi. Ini bisa dibeli ini bukan saya promosiin ya. Kalau mau bukti kan harus punya kan. Iya. Bisa dibeli di www.biblejew.com. Oke. $193. Belum ongkir, belum pajak. Ya. Terus Ini dibacain semua nggak apa-apa kok? yang penting nggak apa-apa. Yang penting ya. Nah dia sampai ayolah kalau berani, malah ini agak lucu di sini kok. Ayolah kalau berani fair, mari sama-sama tutup Alkitab dan Al-Quran, lihat dari fakta histori ajaran mana yang ceritanya benar menurut sejarah, dibilang. Ceritanya benar menurut sejarah. Nah, Terus sama-sama tutup kitab Ya, dan Quran. Terus kita balas, coba tunjukkan ke saya dalil atau ayat bahwa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku, dan Yesus bukan utusan Allah. oh itu Gilang atau Kita yang balas. Oke, Nah, kita terus? balas. Kita minta dalilnya dari mereka. Dari zaman Zakir naik itu mulu kalimat kebenaran kalian, katanya dia. Oke. Dia satu-satunya yang minta disembah di Alkitab itu cuma iblis saat mencobai Tuhan Yesus di gurun, Yakin. kata dia. Terus kita balas pakai emot senyum aja. Hmm. Menurut kamu ketika Tuhan Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, itu berarti apa? Itu nanya. dia yang ngomong. Dia ngomong. Oke. Terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Nih supaya nggak tumpuk-tumpuk, kita bahas satu-satu ya. Angel ini supaya buat belajar juga ya. Tadi apa? Dianggapnya ada nggak ayat Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah gitu kan? Ya. Itu memang tidak ada. Itu udah jelas nggak ada. Di PP itu nggak ada. Kalau yang di Perjanjian Lama itu ada. Yang disebut dengan Yod He Vav He itu bilang yang diminta disembah cuma dia doang. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya kan? Itu berarti Allah yang minta disembah kan? Terus kalau bilang apa tadi? Yang apa? Yang disembah di Alkitab itu cuma iblis saat mencobai Tuhan Yesus di gurun. Nah gini. Saya komentarin gini. Zakir Naik, ya Dr. Zakir Naik sama almarhum Syekh Ahmad Didat itu kan menggunakan pertanyaan, tunjukkan ayat Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku. Sekarang dong Ditan, saya nggak pakai kalimat itu deh. Ya, saya nggak pakai kalimat itu. Saya pakai kalimat begini. Ada nggak ayat Yesus mengaku nabi di sini? Dia hanya nabi. Ada. Nanti kita tampilin ya ayatnya ya, biar yang nonton juga bisa baca. Sekarang kan yang biasa pegang Bible kan Angel. Angel lebih tahu. Coba Angel. Nih, ada ayat Matius 13 ayat 57. Baca Angel. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perikopnya apa judulnya? Yesus ditolak di Nazaret. Berarti Yesus kalau ngomong begitu, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumahnya sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin diri sendiri. Berarti dia ngakunya apa? Nabi. Itu maksudnya. Terus orang lain pada zaman Yesus masih hidup, orang lain nyebut Yesus sebagai apa? Udah nih. Matius 21 ayat 11. Ini Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut,
Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dengar nggak? Ingat. Jadi Yesus sendiri ngaku dia seorang nabi, orang lain pada zaman Yesus masih hidup juga nyebut Yesus seorang nabi. Ya. Itu tulisannya Nabi Yesus. Ya kan? Ada buktinya kan? Nanti Ada, saya tahu di ayatnya tuh. Semoga dia nonton kok. Nah, semoga dia nonton. Matius 13:57 sama Matius 21:11. Iya. Nanti ada lagi yang Yohanes 4:19. Seorang perempuan juga nyebutnya nabi. Ya, malah ada perbedaan terjemahan. Yang Indonesia Tuhan, yang bahasa Inggris Sir gitu. Apa Sir itu artinya Tuhan? Bukan. Hah? Bukan. Pak, Tuan. Tuan. Kalau Sir diartikan Tuhan, berarti tentara-tentara Amerika ketika terima perintah dari sersannya jawabnya gimana? Sir, yes sir. Apa diterjemahkan Tuhan ya Tuhan gitu? Kan enggak, gitu maksudnya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Terus, Oh, yang guru dan Tuhan ya? ya, menurut kamu ketika Oh, aku dan Bapak adalah satu. ya Oke, aku dan Bapak satu itu adanya di Yohanes 10:30. Nih. Bapak adalah satu, itu berarti apa ada Ya, kata dia? gini. Nah, ini saya jelasin ya Angel ya, supaya Angel tahu ya. Itu Yohanes 10:30. Yohanes 10:30 itu bunyinya begini. Angel yang baca nih. Ini yang merah. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Angel bisa nggak tolong baca ayat-ayat sebelumnya sampai sini lah, sampai sini. Dari Nah, coba dari sini aja nih, dari ayat berapa tuh? 22. 22. Coba baca sampai 30. Tidak Ini bacanya lama, bagus sih soalnya nih. tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Perhatiin, pekerjaan-pekerjaan yang telah ku lakukan. Ya, terus? Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ya, tadi ada ayat kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Berarti kalau ada urusan pekerjaan, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ini berarti satunya dalam apa? Dalam arti, Kalau ada urusan dengan pekerjaan. dalam konteks pekerjaan saja. Iya, jadi satunya satu apa? Satu pekerjaan. Satu pekerjaan, satu misi. Satu visi. Satu misi ya. Atas Kalau orang nama. Kristen bilang, kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus jadi Tuhan, karena satu dengan Bapa, baca ini aja. Nah, itu. Yohanes 17 ayat ini, yang hijau-hijau. Inilah hidup yang kekal itu, Oke, terus? yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Satu-satunya ya, gak ada dua-duanya ya. Terus? dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lanjut. Satu ya, itu ya, satu-satunya ya. Terus ini nih, ayat ke 21 nih, atau 20 dah, dari 20 sampai 23 lah. 20 sampai 23 lah. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama Supaya mereka menjadi menjadi apa? satu. Sama seperti? mereka. Sama, menjadi satu sama seperti? Engkau ya Bapa, Baca lagi, coba. Oke. di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuh, supaya mereka murid-murid Yesus menjadi satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Apa mau mentuhankan murid-murid Yesus juga? Kalau cuma kata satu dianggap Tuhan. Iya, iya paham. Berarti kalau mau satu dianggap Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ada 15 Tuhan gitu. 12 murid plus 3 Trinitas kan nggak mungkin. Jadi artinya Yesus juga berharap murid-muridnya menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Dalam apa? Dalam tujuan, dalam misi gitu. Ya. Jelas kan? Jelas. Bisa baca nanti. Jelas Bisa banget. dicatat nanti. Jelas banget. Terus yang tadi apa lagi? Apa? Yang kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Itu ada di Yohanes 13:13. Ya. Nih. Ayat 13 nih. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah akulah guru dan Tuhan. Oke, itu yang berarti yang dia bilang itu kan. Itu ada di Yohanes 13:13. Sekarang saya bandingkan dengan Bible juga nih. Bukan dengan Quran nih. Dengan Bible juga. Bible. Bentar ya.
Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Coba tolong dibaca aja yang garis bawah nih. Yohanes 13:13. Tuh, Gilang tolong dicek. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Yang ini Tuhan, Tuhan. yang ini Tuhan. Ya, Sama-sama bahasa Indonesia kan? Iya. Tuhan. Apa di situ? Tuan. Tuhan kan? Tuhan kok. Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda dong. Beda. Sekarang ada lagi nih. Ini penerbitnya sama nih. Coba yang di garis bawah. Yohanes 13:13. LAI tahun 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Sama nggak junjungan sama Tuhan? Ada lagi nih. Bro. Tuhan. Junjungan. Junjungan. Aku guru dan junjungan. Itu yang bahasa itu 2011 ya. Bentar. Itu dulu kan cukup nggak? Sama nggak? Tuhan, junjungan sama Tuhan. Apa sama? Beda. Beda-beda. Ya kan? Jauh. Sebenarnya ada lagi, cuman saya harus nyari dulu kitab yang mengatakan kamu menyebut aku guru dan rabi. Rabi. Guru? Guru. Iya. Rabi sama Tuhan sama junjungan sama Tuhan apa sama? Kalau Tuhan jauh. Jauh. Oh ya di sini ya, ke sini ya. Kenapa bisa berubah jadi Tuhan, junjungan dari Tuhan? Kenapa kira-kira begitu? Kenapa tuh kok? Bisa berubah kok? Karena yang mencetak Bible ini untuk orang Kristen, ini memang bermaksud supaya orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Kalau yang ini ditujukan kepada orang Islam. Karena di sini pakai Yesus Kristus, di sini pakai Isa Al-Masih. 13. Oh, Bisa iya. begitu. Saya harus cari dulu. Ya, tapi itu jelas kan, beda kan? Iya. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan, ada yang Tuhan. Nah itu aja jawabnya. Tanya ke dia, Tuhan, junjungan sama Tuhan sama nggak gitu. Terus yang salah yang mana gitu. Kita jangan cari bener, Iya. jangan tanya bener, yang salah yang mana gitu. Iya, iya. Terus apa lagi? Banyak nih kok. Malah dia sampai nunjukin apa? Ayat. Itu apa? Sebentar kan. Oh, nih sebelumnya dia nanya balik. Sekarang saya balik nanya. Apakah ada saksi lain selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Dia nanya itu. Saksi waktu apa? Menerima wahyu atau apa? Dia hanya nanya itu sih kok. Sekarang saya Saksi selain Nabi Muhammad. uh, sekarang saya balik nanya, apakah ada saksi lain selain Muhammad, Nabi Muhammad yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Kehadiran di mana? Atau juga? Nggak jelas kok. Tahu juga ya? Begini aja. Saksi selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran yang kalian. Kehadiran di mana? Harus jelas dong. Kalau dibilang ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran di mana? Dia berarti nggak ngerti apa yang ditanya. Kalau yang dia maksud Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu cuman ada Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau mau ditanya siapa saksinya? Saksinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau yang dia tanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, saksinya siapa? Kalau dia nanya begitu, boleh tanya juga ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, wahyunya siapa? Ada nggak? Ya nggak ada juga gitu. Kalau nggak ada juga, berarti mereka double standar. Namanya wahyu, butuh saksi apa? Saksi manusia. Sekarang tanya lagi, siapa saksinya ketika Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi? Pernah baca? Enggak. Ada di sini. Yesus dibawa iblis Oh. ke gunung yang paling tinggi. Saksinya siapa? Nggak ada juga di sini. Bentar ya. Lalu jatuhkan mengenai nih ayat ke-8 Matius 4 ayat 8 ayat 8.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Siapa saksinya? Coba. Iblis. Oh, ini kan iblis yang bawa. Iblis yang bawa. Iblis yang bawa Yesus ke atas gunung tinggi. Saksinya siapa? Manusia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apakah penulis kitab ini ikut terbang gitu? Melihat iblis bawa Yesus? Nah gitu. Itu pertanyaannya udah ngawur berarti. Dia kalau bilang kehadiran di mana gitu. Terus apa lagi? Nah dia nunjukin ini kok Apa? yang ini kok. Mohon maaf. Ayat ini kok. Oh, Yohanes 10:30 udah saya jawab. Yohanes 13:13 sudah dijawab. Udah kan jelas? 10:30 satu dalam hakikat. Satu dalam tujuan. Kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah Tuhan dalam satu hakikat, ketika Yesus disalib di atas kayu salib, Yesus teriaknya apa? Masih ingat nggak? Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Allahku, Allah. mengapa engkau meninggalkan aku? Lo katanya satu. Kok ditinggalin? Ya, jadi maksudnya Ya, betul. aku dan Bapak itu satu, itu adalah satu dalam tujuan, dalam misi. Buktinya Yesus di Yohanes 17 ayat 21 kan tadi bilang, berdoa supaya murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Mereka kan nggak mungkin nuhanin murid-muridnya kan. 10:30. Kalau yang 13:13 tadi udah saya tunjukin. Ada yang junjungan, ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Sama nggak itu junjungan sama Tuhan? Apa lagi? Itu kok. Apa? Nggak Dibilang kan nonton debat sekalian. Yesus lah kan emang Yesus adalah utusan utusan dalam kurung firman Allah. Terus masalahnya apa deh? Ya sepakat Yesus dan Yohanes adalah utusan Allah. Mereka manusia. Kalau Yesus Tuhan, apakah Yohanes juga Tuhan? Kita tanya seperti itu kok. Terus kita bahas lagi dalam buku khusus kan karena setiap hari kok kita nonton channelnya Kododi. Dalam buku khusus calon pastor di situ di situ diterangkan banyak ayat bahwa ayat tersebut adalah ayat sisipan. Artinya tulisan tangan manusia disisipkan ke Bible dan menjadi ayat. Al-Quran atau Alkitab merupakan kitab suci. Jika sudah ada campur tangan manusia, apalagi disisipkan ke dalam kitab suci, apakah kitab tersebut asli atau tetap suci? Anda bisa lihat di video koordinatan lagi. Mau baca nggak, Angel? Mau baca nggak, Angel? Boleh. Boleh ya? Nah itu boleh tuh kok, Boleh. biar tahu. Nih, Angel. Kitab suci Katolik. Iya. Ini tulisannya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Angel nggak bisa beli ini. Kitab suci Katolik ini dengan catatan dan pengantar lengkap. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas di dalam Bible ini itu ada di sini. Kita harus dengerin Angel yang baca nih biar mantap. Dulu sering baca Bible di gereja ya? Sering. Oh sering. Sering. Nih, yang ayat 7 nih, coba tolong baca nih, yang dikasih bawain. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ini ada catatan kaki yang di bawah nih. Ya, ayat 7-8, kata di dalam surga sampai di bumi, keterangannya bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Terus? paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba tolong diulang, karenanya apa? Karenanya pasti ini tidak asli. Karenanya, Bagian ini pasti tidak asli. bahasa apa? Oh, tidak sih. Palsu dong. Nah ini suruh baca ini, itu orang. Nanti kita tampilin ya di layar, orang bisa baca semua ntar. Gitu. Nggak nonton debat sekalian? Nah itu kok ini masih dibilang kita ngeyel terus Loh, kita ngeyel, orang ini dari dokumen mereka. itu namanya beriman buta, kita dikatain. Akhirnya kita kirim video kodeditan yang ini kok. Menantang online, suruh dia nantang siapa lah, Riva, Nggak kelihatan. siapa lah. Ya. Ya. Terus? Gitu. Itu teman-teman Oke. kita di online. Terus? Oh yang itu video yang saya tujuin ke Joni ya? Elia, bukan? Ya, yang untuk menantang lah kalau ada yang Ya, menantang. Nah, terus kita bilang
Kalau dari pihak Anda ada yang berani menantang debat atau diskusi lintas agama dengan Kodonditan, kabari saya. Dan apabila Kodonditan kalah dalam debat, saya akan murtad atau kembali ke Kristen. Oh, si Angel tuh yang ngomong. Boy. Angel, nah. Terus saya tunggu infonya. Nanti akan saya langsung sampaikan kepada Kodonditan. Tolong jangan chat saya lagi kecuali Anda memberikan info terkait hal yang saya sampaikan di atas. Terima kasih. Terus Dia jawab. ya masih yang itu tuh, jawaban yang Ayat-ayat. ngasih ayat gitu tuh. Mau dibahas nggak? Ada yang penting nggak? Ya itu paling terus waktu ya ngebahas waktu Elia ya gitu-gitu Iya. tuh. Terus Elia bilang apa sih? Maksudnya dia bilang apa? Nah dia chat ini. Terus waktu Elia diundang sama Samuel Chris di podcastnya bareng Dondi, mohon maaf tulisannya dia. Iya, nggak apa-apa. Terus waktu Elia diundang sama Samuel Chris di podcastnya bareng Dondi, Dondinya nggak mau. Walah kata dia. Orang-orang kayak kamu ini yang jadi mangsa Dondi karena gampang disetir. Nih, ini pertama kali Samuel waktu itu ngundang saya. Dia mau undang saya mau bawa Bible. Ya. Saya bilang sama si Samuel Chris, yaudah nggak apa-apa nanti gua bawa Bible. Nah, si Samuel Chris sendiri yang nggak mau ada perdebatan di podcast dia. Samuel Chris tuh maunya ada ya semacam kayak kesaksian lah ya, kesaksian dari mualaf sama kesaksian dari murtadin. Murtadin yang dimau sama Samuel Chris itu murtadin. Jadi waktu itu akhirnya jadilah podcast yang diundang saya dan pendeta Reza Solihin Mendiang. Mendiang nih sudah meninggal nih. Iya. Nggak lama podcast sama saya meninggal, sakit ya. Iya. Jadi ketika itu sudah terjadi podcast yang datang saya dan pendeta Reza Solihin. Ya udah kita ngobrol di situ penuh dengan persahabatan, nggak ada macam-macam. Kalau dia bilang saya nggak mau debat di podcast Samuel Chris, suruh dia tunjukin saya ngomong nggak mau. Gitu. Kalau dia tadi kan apa namanya? Coba lihat tulisannya atau gambarnya ada screenshotnya nggak? Mana tadi ya? Mohon maaf kok, yang ini kok. Oke, terus waktu Elia diundang sama Samuel Chris di podcastnya bareng Dondinya nggak mau, saya nggak pernah nggak mau. Cuman ini kan podcast nih, bukan debat kalau podcast. Kalau di Samuel Chris debat, apakah Samuel Chris bisa menyediakan moderator? Apakah Samuel Chris bisa menyediakan timer? Apakah Samuel Chris bisa menyediakan petugas keamanan? Kan enggak, bukan debat. Kalau video saya yang tadi diperlihatkan itu kan video saya nantang Elia bawa pendeta debat sama saya di gedung atau di hotel. Itu baru namanya debat gitu. Kalau ini podcast. Kalau mau podcast di Samuel Chris, ayo, saya bilang. Ayo. Asal bisa ada moderator, bisa ada timer, bisa ada petugas keamanan, saya mah ayo aja. Yang Samuel nggak mau, justru Samuel terakhir kemarin bilang sama saya, ya kalau nggak salah ya. Terakhir itu malah saya mau, sebentar. Nih, saya tanya gini. Aku sebenarnya udah mau menjauh dari konten agama, nih kata Samuel Chris. Aku sebenarnya udah mau menjauh dari konten agama. Ya, ada ya, nih. Nanti ini bisa di screenshot. Karena apapun yang kita bahas pasti ada yang beda. Saya bilang, justru itu Sam, boleh beda tapi nggak boleh bermusuhan. Tuh, saya jawaban dari luar. Ya kan? Ya, nanti bisa di screenshot. Si Samuel Chris sendiri sudah nggak mau dari konten agama. Ini dia ngomong ini Desember tanggal 28 sebelum tahun baru. Oke. Ya. 28 Desember. Ya. Jadi kalau dia bilang saya nggak mau, coba suruh dia tunjukin screenshot. Ya. WA-nya Samuel Chris sama saya nggak mau debat. Justru pertama kali saya diundang, saya mau bawa Bible, Samuel Chris yang ketakutan. Wah, kamu debat, ini podcast gitu ya. Jadi gue mau temuin malam sama Murtadin. Terjadi, saya sama pendeta Reza Solihin. Iya. Dan kita baik-baik aja. Pendeta Reza Solihin itu Murtadin. Ya. Dia dari Islam masuk ke Kristen. Jadi pendeta. Karena istrinya itu kan. Karena istrinya. Gilang nonton itu. Nonton kan? Nonton. Nah, udah gitu. Itu kan saya bersahabat dengan pendeta Reza. Iya. Habis podcast juga saya masih wewe-wean sama pendeta Reza. Terakhir ketika saya hubungin beliau, saya mau bawa mahasiswa saya dari STD Muhammad Nasir ke tempatnya pendeta Reza Solihin untuk studi perbandingan. Ya. Ketika itu saya tanya, tiba-tiba sempat dia jawab. Terus belakangan ketika saya tanya lagi, tiba-tiba yang menjawab anaknya. Anaknya jawab papanya udah meninggal. Nah, ya sudah. Gitu. Kalau debat itu bukan di channel podcast, harusnya debat di gedung atau di hotel. Iya. Ada moderatornya, ada timernya, ada petugas keamanan, ada operatornya, kamera, terus kemudian disiarkan live di YouTube. Kalau podcast kan nanti bisa diedit-edit. Ya, iya. Ya dong. Gitu. Betul. Ya, Joni, Elia. Ya, mudah-mudahan sih Angel gini-ginian jangan down gitu lah. Ada Gilang, ada saya. Kalau ada yang di DM begitu nggak jelas, tanya Gilang atau tanya saya. Ya, yang penting belajar Islamnya tetap harus terus gitu. Oke? Ada yang mau ditanya? Udah.
Yang bertanya aja. Udah, Ada yang bertanya silakan. Cukup? Cukup. Hilang? Ada yang bertanya? Cukup. Oh, udah tahu semua kok. Udah tahu semua. Ya berarti pembela nih, berarti pelindung Angel juga nih ya. Fans berat Kodondi. Iya, kan? Asik. Ya, yang jelas kita mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Amin. Jadi insya Allah kita semuanya istiqomah Amin, ya, amin. dan Insya Allah. insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya. Insyaallah. Angel jangan gampang down yang seperti itu. Semua ada jawabannya di kitab Kristen sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin itu, ini kitab-kitabnya dokumen mereka. Iya. Segitu banyak. Tinggal pilih yang mana. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Terima kasih banyak Angel ya kehadirannya. Mas Gilang terima kasih banyak Terima kasih kehadirannya. Kodondi. Sampai bawain kue segala tuh Mas. Astaga. Terima kasih banyak Kodondi. Repot-repot amat ya. Baik, barakallahu fikum. Buat para pemirsa mudah-mudahan juga obrolan kita tadi bermanfaat ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit, kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kok. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita yaitu Donditan yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan antara hak dan batil bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.